Come la vedete, tutta la gara senza passatore dietro. Bene, bene, hai fatto le prove 27. Con la mossa. Marc Marquez bak jadi korban fitnah 10 tahun melalui ucapan Marco Melandri, Valentino Rossi tersangka di Sepang Clash. Nama Marc Marquez kembali menghiasi headline dunia MotoGP setelah ucapan Marco Melandri mengguncang jagat balap. Mantan pembalap Italia itu menilai Marquez telah menjadi korban fitnah selama 10 tahun, menyusul insiden legendaris Sepang Clash 2015 yang melibatkan dirinya dengan Valentino Rossi. Bagi penggemar MotoGP, insiden Sepang bukan sekadar senggolan biasa. Itu adalah momen yang mengubah arah sejarah. Rossi kehilangan posisi start di Valencia, Marquez dituduh menghalangi perebutan gelar, dan hubungan keduanya retak total. Namun, 10 tahun berselang, Melandri memutar balik narasi itu. Ia menegaskan bahwa publik terlalu lama menelan versi cerita yang salah. Rossi memperlambat motor 2 atau 3 kali sambil menoleh ke Marquez. Dalam karirnya, Marquez tidak pernah melakukan hal seperti itu lebih dulu, ujar Melandri. Pernyataan ini menohok karena datang dari sesama pembalap Italia. Melandri mengaku melihat bukti bahwa Rossi lah yang justru memancing emosi dan mempermainkan ritme balapan. Dalam pandangannya, Marquez hanya merespons tekanan yang datang dari sang legenda Yamaha. Selama 1 dekade terakhir, Marquez memang hidup dengan stigma, pembalap arogan, pengganggu Rossi, dan biang kekacauan di lintasan. Melandri menyebut itu sebagai fitnah panjang yang dibentuk oleh persepsi dan fanatisme. Publik, katanya, terlena oleh aura besar Rossi dan tidak sempat melihat ulang video dengan kepala dingin. Selama 10 tahun, kita menjadikan Marquez sebagai penjahat. Kini waktunya MotoGP mengembalikan rasa hormat padanya, lanjut Melandri. Komentar itu sontak memicu diskusi hangat di paddock. Banyak analis yang menilai pernyataan Melandri adalah bentuk keberanian untuk membuka luka lama. Namun bagi sebagian fans Rossi, ini dianggap sebagai usaha mencuci ulang sejarah. Melandri menegaskan bahwa drama Sepang tidak berdiri sendiri. Ketegangan antara Rossi dan Marquez sudah mulai terasa sejak beberapa seri sebelumnya, terutama ketika Marquez menolak tunduk pada permainan psikologis Rossi di lintasan. Bentrokan di Malaysia hanyalah puncak dari perang dingin yang tak bisa dihindari. Kini, setelah 1 dekade, banyak pihak mulai meninjau ulang, apakah Marquez benar-benar pantas disalahkan? Dengan reputasi yang kembali membaik di MotoGP 2025, pembalap Spanyol itu seolah mendapat momentum untuk menutup luka lama. Kisah ini menunjukkan bahwa di dunia balap, kebenaran tidak selalu berada di garis finish pertama. Ada narasi, persepsi, dan politik di balik setiap tikungan. Dan jika Melandri benar, maka selama 10 tahun terakhir publik telah menilai salah satu pembalap terbesar MotoGP dengan kacamata yang kabur. Sepang Clash kini bukan sekadar sejarah, melainkan cermin, bahwa setiap legenda pun bisa salah, dan setiap villain mungkin hanyalah korban dari cerita yang belum selesai. Sementara, daya hancur Marc Marquez untuk MotoGP 2025 diungkit pengamat saat semua rival tak berkutik. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, mengungkapkan bahwa Marc Marquez telah menunjukkan daya hancur luar biasa di musim 2025. Bukan hanya karena kemenangan demi kemenangan yang ia raih, tetapi karena bagaimana ia membuat seluruh rivalnya tampak tak berdaya di lintasan. Menurut Pernat, Marquez tampil dengan versi terbaiknya sejak masa kejayaan di Honda. Kombinasi motor kompetitif, pengalaman matang, dan mental juara membuatnya nyaris tak tersentuh. Semua rival tak berkutik, tegas Pernat, menggambarkan betapa besar jarak performa antara Marquez dan pesaing utamanya. Rival-rival seperti Pecco Bagnaia hingga Pedro Acosta disebut sudah berusaha keras menyaingi sang 8 kali juara dunia, namun kecepatan dan konsistensi Marquez sulit ditandingi. Ia tak hanya mendominasi di trek lurus, tetapi juga memenangkan pertarungan mental di setiap tikungan. Pernat menilai, efek dominasi Marquez terasa hingga ke strategi tim-tim lain yang kini harus menyesuaikan diri. Jika kamu tidak seperti Marquez, maka kamu kalah, ujarnya. Musim 2025 pun tampak menjadi panggung pembuktian bahwa Marc Marquez belum habis. Ia kembali menjadi patokan, dan semua rival hanya bisa menonton dari belakang. Nicolo Bulega sukses jalani tes MotoGP bareng Ducati, mantap gantikan Marc Marquez di sisa musim? Nicolo Bulega menjalani tes perdana bersama Ducati Corse di sirkuit Jerez, Spanyol, Kamis, 30 Oktober 2025,
sebagai bagian dari persiapan untuk menggantikan Marc Marquez yang absen hingga akhir musim akibat cedera. Tes ini digelar setelah Marquez mengalami cedera bahu kanan serius akibat tabrakan di Mandalika, sehingga tim menyarankan ia mundur dari sisa musim. Bulega, yang dikenal sebagai runner-up kejuaraan dunia World SBK, sudah memperpanjang kontraknya dengan Ducati hingga musim 2026 dan kini dipercaya sebagai test rider MotoGP pabrikan. Di Jerez, ia mencatat sekitar 35 lap dan dikabarkan mencatat waktu bagus, meskipun tak ada pernyataan resmi mengenai hasil waktu tes. Meski demikian, keputusan resmi apakah Bulega akan tampil di 2 seri terakhir musim ini, Portugal dan Valencia, belum diumumkan oleh Ducati. Bagi Bulega, ini adalah peluang besar untuk membuktikan dirinya di kelas tertinggi MotoGP, sekaligus menjadi pengganti sementara sang juara dunia yang tengah cedera. Di tengah gemuruh persaingan musim 2025 di kelas Premier, satu headline mencuat dan menarik perhatian. Marc Marquez masih dijidat bos Honda, sebuah metafora yang menggambarkan bagaimana nama dan statusnya tetap menjadi beban sekaligus sorotan bagi pabrikan yang semula membesarkannya. Artikel di Bola Sport mengangkat bahwa pabrikan seperti Honda mengalami kesulitan besar dalam mendatangkan pembalap top lewat bursa transfer. Dan di tengah kesulitan itu, figur Marquez tetap menjadi bayang-bayang besar. Sosok yang tak pernah jauh dari pusat. Marc Marquez bukan pembalap biasa. Dengan 8 gelar juara dunia dan karir yang panjang di lintasan, ia telah menjadi ikon MotoGP modern. Namun ketika ia memutuskan pindah dari Honda ke pabrikan lain, dinamika balik terjadi. Honda yang dulu mengandalkan nama besarnya kini tampak kehilangan pijakan, bahkan ketika nama Marquez masih terus mencengkeram. Menurut artikel, bos Honda merasa tertekan ketika melihat bahwa mereka tidak mampu mendatangkan pembalap hebat baru yang bisa menggantikan atau melengkapi posisi elit pabrikan. Dan dalam kondisi itu, Marquez tetap dijidat, artinya tetap menjadi tekanan mental dan simbol yang sulit dilenyapkan. Bursa transfer, krisis dan bayang-bayang. Bursa transfer MotoGP sebenarnya adalah medan perang strategi. Pabrikan besar berlomba mendapatkan kontrak pembalap top, membuat paket teknis dan finansial untuk musim depan, dan memastikan posisi mereka di papan atas. Namun Honda tampak menghadapi 2 masalah besar. Tidak mampu menarik atau mempertahankan pembalap top yang benar-benar keluar dari garis dalam persaingan. Masih dirundung bayang-bayang Marc Gutierrez, yaitu bahwa siapapun yang datang ke Honda akan dibanding-bandingkan dengan era Marquez, dengan ekspektasi yang sangat tinggi. Dalam artian lain, meskipun Marquez sudah tak lagi di barisan utama Honda, pabrikan tersebut masih dibayangi warisannya, dan hal ini membuat proyek pembalap baru menjadi lebih rumit secara psikologis maupun teknis. Pembalap baru yang datang bukan hanya harus membuktikan kecepatan mereka, tetapi juga harus menghapus bayang-bayang Marquez, tugas berat untuk pembalap muda sekalipun. Tekanan yang ini lebih dari sekadar motor. Artikel Bola Sport menekankan bahwa masalah Honda tidak hanya soal motor atau driver semata, melainkan soal identitas dan persepsi. Honda pernah memiliki Marquez yang mendominasi lintasan. Kini, ketika Marquez pergi, Honda harus menemukan identitas baru. Tapi bayangan Marquez tetap ada, pembalap baru harus berada di level yang sama atau bahkan lebih. Dan itu membuat bos pabrikan minder, dalam artian bahwa mereka merasa belum mampu menghadirkan nama besar berikutnya dengan cepat. Satu sumber menyatakan bahwa dalam rapat internal transfer, kita butuh pembalap yang sehebat Marquez atau setidaknya bisa membawa aura serupa. Tapi siapa yang bisa? Komentar yang mencerminkan tekanan besar yang sedang dihadapi Honda. Implikasi ke musim 2025. Krisis transfer di Honda dan bayang-bayang Marquez berdampak nyata pada musim 2025. Honda yang sebelumnya kuat kini kesulitan bersaing secara konsisten di level teratas. Sementara itu Marquez, yang kini membela pabrikan lain, berhasil mendominasi dan menaikkan standar lagi. Dengan kata lain, Honda bukan hanya kehilangan pembalap hebat secara faktual, tetapi juga kalah dalam narasi persaingan. Dan dalam narasi ini, Marquez tetap menjadi tokoh utama, meskipun pada pabrikan rival. Apa yang bisa dilakukan Honda? Untuk keluar dari bayang-bayang ini, Honda punya beberapa jalan. Mengembangkan pembalap muda secara jangka panjang agar mereka tidak terus dibanding-bandingkan dengan Marquez, tetapi punya identitas sendiri. Merevisi narasi publik, dari pabrikan yang menaungi Marquez menjadi pabrikan yang mencetak juara baru. Fokus teknis dan stabilitas tim, agar tidak terus-menerus dikaitkan dengan era Marquez tetapi memiliki fondasi sendiri yang kuat dan mandiri. Marc Marquez masih dijidat bos Honda, yang artinya, nama dan bayangan besar Marquez masih menghantui pabrikan yang membesarkannya.
Sementara Honda sendiri sedang dalam masa transisi dan merasa belum mampu mendatangkan pembalap hebat yang bisa memikul beban ekspektasi tersebut. Situasi ini bukan hanya soal satu pabrikan atau satu pembalap, tetapi soal bagaimana warisan sebuah ikon bisa menjadi beban bagi satu tim, dan bagaimana tim itu kemudian harus memilih. Terus hidup dalam bayang-bayang atau membangun identitas baru yang berdiri sendiri. Dominasi yang mematikan. Pengamat seperti Carlo Pernat menyoroti bagaimana Marc Marquez tidak sekadar menang di musim 2025, tetapi menghancurkan hampir semua persaingan di kelas utama. Menurut Pernat, daya rusak Marquez dalam persaingan tidak hanya soal kejuaraan yang diraih, tetapi bagaimana rival-rivalnya tampak tak punya jawaban yang membuahkan hasil nyata. Menggambarkan skenario, ketika satu pembalap tampil dalam kondisi puncak, sementara pesaingnya terus terpaku mencoba mengejar dengan cara yang nyaris sama, maka hasilnya adalah dominasi yang tumpul bagi pesaing dan luar biasa bagi penguasa. Faktor-faktor kunci dominasi Marquez. Beberapa alasan mengapa Marquez bisa tampil dengan daya hancur seperti ini antara lain. Motor dan tim yang optimal. Setelah pindah ke tim dan pabrikan baru, Ducati Lenovo Team, dan dengan pengalaman bertahun-tahun, Marquez tampak menemukan paket lengkap yang mendukung dia untuk kembali ke puncak. Gaya balap yang agresif dan tak kenal kompromi. Ini bukan hal baru bagi Marquez, namun musim 2025 tampak ia menggabungkan pengalaman, kondisi tubuh yang membaik, serta kejelasan strategi. Rival yang belum siap. Karena dominasi Marquez sudah sedemikian rupa, banyak rival yang tampak kehabisan amunisi, baik dari segi teknis, strategi maupun mental, untuk benar-benar menantang secara konsisten. Pernat mengekspresikannya sebagai, semua rival tak berkutik. Implikasi bagi persaingan MotoGP. Dominasi seperti ini tentu berdampak luas. Untuk rival, mereka tidak hanya bersaing melawan motor dan 1 tahun balapan, tetapi juga melawan momentum dan sistem yang diciptakan Pardonan Marquez. Bila rival hanya mengejar satu aspek, misalnya kecepatan murni, mereka bisa tertinggal dari pembalap yang lengkap. Untuk pabrikan, jika satu pembalap dengan paket lengkap mampu menghancurkan persaingan, maka pabrikan lain harus mengevaluasi ulang apakah gaya pengembangan mereka masih relevan atau perlu revolusi. Untuk sport itu sendiri, dominasi yang besar bisa menarik karena menampilkan figur besar, namun juga bisa menghadirkan kekhawatiran bahwa persaingan menjadi terlalu satu sisi. Publik mungkin menyukai drama, tapi persaingan yang terlalu satu dominan bisa menyusutkan ketegangan balapan. Tantangan ke depan. Meski musim 2025 berjalan sangat kuat untuk Marquez, dominasi ini membawa tugas besar ke depan. Rival akan belajar dan adaptasi, dominasi bukanlah jaminan abadi. Rival bisa meniru, bisa melawan. Tekanan untuk mempertahankan setelah menunjukkan daya hancur, ekspektasi akan meningkat. Setiap seri akan mesti tampil dominan kembali, tanpa memberi celah. Inovasi terus-menerus, tim dan pembalap yang dominan harus terus memperbaiki diri karena rival akan terus mengejar dari belakang. Dominasi Marc Marquez di musim 2025 bukan sekadar soal mengamankan gelar, tetapi soal bagaimana ia menghancurkan persaingan lewat kombinasi keahlian, motor dan momentum telah diangkat oleh pengamat sebagai titik balik persaingan di kelas utama. Rival-rivalnya tampak tak berkutik, dan itu menjadi fakta yang menarik untuk dicermati. Antonio Lopez menegaskan, ketiadaan Marquez bukan hanya soal tidak ada satu pembalap cepat. Ini soal hilangnya poros keseimbangan seluruh kompetisi. Ketika podium jadi simbol ketidakteraturan. Salah satu hal paling menarik di akhir musim 2025 adalah betapa podium menjadi cermin dari kondisi mental tim-tim besar. Ducati, misalnya, sempat kehilangan ritme setelah tampil buruk di beberapa seri terakhir. KTM tampil eksplosif namun tidak konsisten. Sementara Yamaha dan Honda masih berjuang menemukan jati diri baru mereka di tengah perubahan regulasi mesin. Semua kekacauan ini membuat publik menyadari satu hal, keberadaan Marquez ternyata lebih dari sekadar pembalap cepat. Ia adalah simbol stabilitas, sesuatu yang menjaga kompetisi tetap seimbang, bahkan di tengah rivalitas sengit. Dengan Marquez di lintasan, Anda tahu batas kecepatan tertinggi di mana, ujar Lopez. Tanpa dia, batas itu kabur, dan semua orang tampak kehilangan arah. Pengaruh terhadap pabrikan. Tak bisa dipungkiri, absennya Marquez juga memengaruhi arah pengembangan motor di berbagai tim. Ducati, yang sebelumnya sangat bergantung pada referensi balap agresif ala Marquez, kini harus menyesuaikan diri dengan gaya yang lebih halus. Aprilia yang sempat sesumbar mampu menandingi kecepatan Marquez justru harus kembali turun ke bumi setelah beberapa kali gagal di Q2.